Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Feby bertemu dengan adik-adik. Hari ini tanggal 4 Juli 2021. Kak Feby senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Kak Feby menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita lagi di rumah aja ya, nggak bisa pergi kemana-mana meskipun liburan. Tapi kita tetap bersuka cita. Kak Feby mau menyapa adik-adik yang kemarin sudah ikut Camp Ceria. Gimana? Seru ya? Nanti Kak Feby mau dengar cerita-ceritanya. Apa sih yang menurut kamu seru gitu ya? Kemudian Kak Feby juga mau menyapa adik-adik yang sekarang mungkin di rumah atau di tempat lain dan dalam kondisi lagi kurang sehat. Kami berdoa untuk adik-adik dan kami berharap adik-adik tetap bersuka cita apapun keadaannya. Kalau Tuhan kasih sehat, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih sakit, tetap puji Tuhan ya, karena dalam segala situasi kita harus selalu bersyukur. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur 6 bulan sudah Engkau sertai kami di dalam tahun 2021 ini. Kami memasuki bulan ke-7. Kami selalu yakin dan kami selalu percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Kami mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit di rumah atau dimanapun, kiranya Engkau selalu beserta dengan mereka, menjamah mereka. Dan kalau Tuhan boleh berikan kesembuhan, kami berdoa supaya kesembuhan diberikan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi kami sebagai satu keluarga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan bersekutu, beribadah, sama-sama memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jam kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan nyanyi satu lagu dulu ya sama-sama. Ayo kita sama-sama nyanyi ya. Bersama saudara seiman.
kita sudah sama-sama menyanyikan lagu pembukaan dan sekarang kita akan nyanyi lagi. Nah, lagu ini Kak Feby cukup yakin pasti banyak yang tahu. Bahkan mungkin yang di kelas kecil pun sudah hafal karena sering dengar lagu ini. Kita coba nyanyikan sama-sama ya. Lagunya adalah Jesus Loves Me. Pasti tahu. Ready? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Pasti tahu lagunya ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu ini dengan cara yang berbeda. Nah, cara apa ya? Nah, tadi adik-adik tahu ya, kalau misalnya dalam berbahasa itu kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, banyak. Ada bahasa lain juga yang dipakai untuk orang-orang yang khususnya mungkin kesulitan mendengar atau kesulitan berbicara. Kalau misalnya kesulitan mendengar atau kesulitan berbicara kan sulit ya untuk bicara seperti kita nih. Jadi apa yang digunakan? Mereka pakai namanya bahasa isyarat atau sign language. Dalam bahasa isyarat yang dipakai itu bukan bicara seperti ini, tapi gerakan tangan atau gerakan tubuh lainnya gitu ya. Nah, Kak Feby sendiri baru belajar dikit. Tapi Kak Feby punya teman yang membantu Kak Feby mengajarkan bahasa isyarat ini. Hai Connie, Ibu Connie di Belanda, dia teman Kak Feby dan dia pintar sekali bahasa isyarat. Nah, adik-adik kita akan coba untuk menyanyikan lagu ini dengan menggunakan bahasa isyarat. Gimana ya? Gerakan yang pertama adalah kata Jesus. Jadi kata Jesus di dalam Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru ya. Jadi menggunakan gerakan seperti ini. Pakai jari di satu tangan pakai jari tengah. Kemudian tangan satunya lagi. Jadi seperti tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Jesus. Oke? Nah, Jesus kemudian loves me. Loves. Jesus loves seperti kita memeluk diri sendiri gitu ya. Jesus loves me. Tunjuk diri sendiri. Jesus loves me. Kemudian this I know. Kata this itu tidak digunakan dalam ini ya. Langsung this I know. Tangannya di satu tangan seperti ini. Jadi Jesus loves me. This I know. Oke, kemudian berikutnya for satu jari aja. For the Bible pakai ini dulu, Jesus and then book. Karena Bible itu seperti buku tentang Tuhan Yesus gitu ya. Oke, ulang lagi ya. For the Bible tells me so. Lagi ya. For the Bible tells me so. Oke, yang berikutnya little ones. Little ones di sini kan menunjuk seperti kepada anak-anak. Jadi seperti pegang kepala anak-anak. Little ones to him, karena himnya Tuhan, to him belong. Kita seperti membuat rantai dengan jari kita dan belong. Gitu ya. Ulangi lagi.
Little ones to him belong. And then they, mereka ya, tunjuk. They are weak. Jatuh gitu. Jadi they are weak, but he is strong. Lagi. They are weak, but he is strong. Oke. Kemudian yang berikutnya, yes, Jesus loves me. Yes. Seperti tangannya ngangguk-ngangguk. Yes. Itu ya. Yes. And then Jesus loves me. Yes. Jesus loves me. Sekali lagi. Yes. Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, gimana? Dari depan ya. Oke. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, gimana? Sekarang kita coba dengan menggunakan lagu ya. Kak Feby sudah rekam di sini supaya bisa pakai gerakannya bersama adik-adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Gimana adik-adik? Sudah mulai lebih hafal ya? Kita coba nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita belajar supaya lebih hafal lagi, lebih lancar lagi gerakannya ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa, semua lipat tangan dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami akan bersama lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar dapat sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marta sangat gembira karena Tuhan Yesus sebagai teman, sebagai sahabat baiknya akan mengunjungi rumahnya. Marta ingin memastikan agar semuanya tersedia dengan baik karena Marta sangat mengasihi Tuhan Yesus. Marta ingin memastikan ada tempat untuk Tuhan Yesus bisa duduk dan juga ada makanan yang tersedia. Wah, banyak sekali yang harus Marta kerjakan. Tetapi saudara Marta yang bernama Maria, dia duduk di bawah atau di lantai dekat kaki Tuhan Yesus. Maria mau mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Maria mendengarkan dan juga memikirkan setiap perkataan Tuhan Yesus yang sangat indah. Pada saat itu, Marta masih sibuk menyiapkan makanan di dapur. Marta mungkin terus memanggang roti, masak daging, masak ikan. Dia harus menata meja makan, juga harus mencuci buah, mencuci sayuran. Wah, bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan itu semua? Marta mulai khawatir, Marta mulai mengomel. Marta memerlukan bantuan. Marta dengan sikap kesal, dengan sikap marah, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan hal ini sendiri?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Marta sangat sibuk melakukan banyak hal, sehingga dia tidak bisa duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan belajar dari Tuhan Yesus. Tetapi saudaranya Maria duduk dekat kaki Yesus. Maria tahu bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya akan tinggal di rumah mereka. Karena itu, ia ingin mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus dengan baik. Maria memilih untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Maria duduk dekat kaki Yesus dan itu menandakan sikap seorang murid untuk mendengarkan perkataan gurunya, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik juga bisa melakukan seperti Maria ini? Pastinya bisa dong. Kita melakukannya melalui ibadah sekolah minggu seperti sekarang ini. Kita duduk memuji Tuhan dengan sikap yang baik, berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan atau pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, menurut adik-adik boleh nggak sih kita sambil main HP, sambil bermain gadget, atau sambil makan? Tentunya tidak boleh dong ya. Kita tidak boleh sambil bermain ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus dengan sikap yang baik dan sikap yang sopan. Dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan atau juga bisa menghafal firman Tuhan. Sebetulnya sikap Marta baik enggak sih? Nah, adik-adik, sebetulnya baik ya. Marta juga mengasihi Tuhan Yesus. Itu terbukti ketika Marta mempersiapkan makanan yang pastinya enak buat Tuhan Yesus. Tetapi salahnya Marta ini dia mengomel, dia marah-marah. Karena apa? Karena tidak ada yang menolong dia waktu bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya di dapur. Nah, adik-adik, ketika kita mengerjakan segala sesuatu,
kerjakanlah semuanya itu dengan senang hati dan tidak boleh mengeluh, apalagi marah-marah. Misalnya menolong teman atau kita mau menolong papa mama kita, lakukan semuanya itu dengan senang hati. Setuju? Pastinya setuju dong. Ayo kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Marta dan Maria. Kedua-duanya mempunyai hati yang ingin melayani Tuhan. Ajar kami seperti Maria yang mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Biarlah hidup kami juga selalu memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hal apapun yang kami kerjakan. Kami mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan menyelesaikan ibadah kebaktian sekolah minggu hari ini. Sebelum kita selesai, Kak Feby ingin mengingatkan kepada adik-adik yang sudah tergabung dalam WhatsApp group, nanti dicek ya WhatsApp grupnya hari ini tugasnya apa. Dan jangan lupa dikerjakan dan dikirim kembali hasilnya. Kalau adik-adik ada yang rindu untuk membawa persembahan ke gereja, karena sekarang kita belum bisa bertemu datang ke gereja langsung, adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk membantu dengan proses transfer. Nanti nomornya ada di layar adik-adik ya. Kak Feby juga mau menyapa adik-adik yang ulang tahun di bulan Juni ini. Tuhan memberkati adik-adik semuanya dan Tuhan juga memberkati keluarga adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Feby ingin mengingatkan juga. Meskipun kita liburan, meskipun kita belum masuk sekolah, kan masih ada beberapa minggu lagi ya libur sekolah. Kak Feby tetap berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tidak terlalu banyak pergi-pergi keluar rumah, kecuali kalau harus, kecuali kalau diperlukan. Dan jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk bersyukur untuk kebaktian hari ini. Kemudian kita juga berdoa untuk teman-teman yang kurang sehat. Dan yang terakhir kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan sukacita meskipun situasi sekarang sedang kurang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaktian pada hari ini. Kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan firman. Kami juga bersyukur kami boleh belajar dari Marta dan Maria. Ajar kami punya hati yang mendengar, yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kalau kami masih sehat sampai hari ini Tuhan, kami tahu itu anugerah dari Tuhan. Tapi kami juga ingat teman-teman dan keluarganya yang tidak sehat. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka, memberikan juga kekuatan dan sukacita. Tuhan, kami mendoakan bangsa kami Tuhan yang pada saat ini masih berjuang melawan pandemi. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik di rumah, biarlah mereka boleh tetap dijaga dan mereka tetap boleh terus punya sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah.